تفوز على العراق واندونيسيا تتأهل لكأس العالم. وش تبي أكثر من كذا السهولة؟ جاوبني وش تبي؟ والمباريات غالبا راح تكون بالجوهرة. فرصة معطيني يقول كذا خذها. اغتنموها خلونا نروح كأس العالم. Ya rupanya jelang ronde 4 kualifikasi Piala Dunia dimulai. Bukan hanya fans timnas Indonesia saja yang merasa masih belum puas dengan performa tim nasionalnya. Ternyata hal itu juga terjadi di kalangan fans Arab Saudi dan juga Irak. Karena terpantau di media sosial fans ketiga negara ini terlihat ada yang tetap optimis dan ada juga yang merasa pesimis. Karena persaingan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia juga dinilai semakin ketat. Ya, terlepas dari itu semua, tak terasa waktu berjalan begitu cepat, yang mana tinggal 2 minggu lagi kita semua akan menyaksikan ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, di mana timnas Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi untuk bersaing memperebutkan 1 tiket Piala Dunia bersama Arab Saudi dan juga Irak. Tentunya di waktu-waktu sekarang kita semua sudah mendapatkan daftar Garuda Calling. Menariknya pengamat Arab dan pelatih Irak dibuat kebingungan dengan daftar pemain Indonesia untuk ronde 4 nanti. Maka dari itu menarik untuk kita bahas semuanya. Jadi pastikan kalian menonton videonya hingga selesai teman-teman. Dan inilah pembahasan Garuda Calling Timnas Indonesia yang kejutkan beberapa pengamat Arab Saudi. Sebelum ke reaksi pengamat Arab Saudi, inilah daftar pemain timnas untuk ron 4 nanti. Di penjaga gawang ada nama Emil Audero, Hernando Ari, dan Maarten Paes. Selanjutnya untuk daftar pemain belakang ada Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho Jordi Amat, Kevin Dix, Sandy Walsh, Kelvin Verdonk, Dean James, Shane Patinama, dan Yancey Sayuri. Di posisi gelandang ada Nathan Joe Aon, Tom Haye, Joey Pelupesi, Mark Locke, dan Ricky Kambuaya. Dan di posisi penyerang ada nama Eliano Rienders, Beckham Putra, Stefano Lillipali, Miliano Jonathan, Egy Maulana Fikri, Ragnar Oratmangun, Jakob Sayuri, Mauro Zijlstra, Ramadan Sananta, dan the one and only My Man, welcome back again oleh Romani. Dari nama-nama tersebut ada beberapa yang tidak dipanggil mereka adalah Miss Hilgers, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Elkan Bagot, dan Rafael Struijk. Untuk alasan tak dipanggilnya Ivar Jenner adalah saat ini Ivar dikabarkan masih mengalami cedera. Untuk alasan Miss Hilgers dikabarkan dirinya saat ini masih dalam situasi yang panas soal perpanjangan kontrak di FC20. Untuk alasan tak dipanggil Elkan Bagot, kabarnya Elkan saat ini masih lebih memilih fokus pada perkembangannya di klub terlebih dahulu. Dan untuk pemain lainnya seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Adrian Wibowo, Asnawi Mangkualam, dan Rafael Struijk. Alasan tak dipanggilnya mereka kabarnya adalah murni karena keputusan dari para staf pelatih yang memilih tak memanggil mereka. Yang paling menarik di sini adalah tidak dipanggilnya Marcelino Ferdinand, yang mana Marcelino adalah pemain yang mencetak 2 gol saat timnas Indonesia menang atas Arab Saudi di GBK tahun lalu. Gimana nih pendapat kalian tentang daftar pemain timnas Indonesia kali ini? Komen pendapat kalian di bawah ya. Hadirnya kembali oleh Romani dalam skuad timnas Indonesia di ronde 4 nanti, rupanya membuat kaget beberapa pengamat Arab. Terlihat di beberapa acara yang dilansir dari media Al-Qassi TV Sport, sekitar 7 pengamat Arab mulai berbincang dan memprediksikan hasil akhir dari ronde 4 nanti. Pada acara tersebut memang sangat sedikit yang memprediksikan Indonesia bisa lolos Piala Dunia secara langsung. Akan tetapi ada salah satu pengamat yang mengatakan bahwa dari segi pemain Indonesia adalah tim yang penuh ancaman. Pertahanan Indonesia diisi oleh para pemain yang aktif bermain di beberapa kompetisi tertinggi Eropa. Dan saya hampir lupa bahwa Indonesia masih punya pemain yang konsisten mencetak gol. Ya, dia adalah Romani, ucap salah satu pundit Arab tersebut. Ya, hadirnya kembali oleh Romani dalam skuad timnas Indonesia, ditambah hadirnya Miliano Jonathan dan Mauro Zijlstra, membuat timnas Indonesia seharusnya mempunyai banyak opsi untuk lini serang. Mengingat dari kualitas pemain Indonesia dianggap sebagai tim yang paling kuat. Ya, hal itu disampaikan konten kreator asal Arab di media sosial. Konten kreator tersebut bahkan menilai Indonesia adalah lawan yang paling sulit di ronde 4 kali ini. Dan berikut pernyataan dari konten kreator tersebut. مجموعة ثانية مجموعة إندونيسيا والعراق والسعودية. إندونيسيا لا تستهينون فيه كمنتخب. إندونيسيا من أصعب المنتخبات في التصفيات. لاعبتهم بعضهم من هولندا مش من إندونيسيا. المنتخب العراقي أسود الرافدين، أنتم عارفينهم هذول يعني استسئدوا. المنتخب السعودي ما يرحم. وجاي لك من أقوى دوري تقريبا في المنطقة، صح؟ فبالتالي التصفيات هذه راح تكون صعبة
في غاية الصعوبة على كل 6 منتخبات. بس أنا أرجع أقول مجموعتنا وايد صعبة، لكن بإذن الله ما في شيء اسمه مستحيل وصعب. عند الله سبحانه وتعالى ثم سعي الإنسان. اسعى وأنا معك يا عبد. Tuan rumah Arab Saudi sendiri saat ini mulai dibuat was-was dengan kondisi non-teknis dari Indonesia dan Irak. Itu terlihat jelas dengan Arab Saudi hari ini resmi mengurangi jumlah kursi supporter Indonesia dan juga Irak. Yang awalnya supporter Indonesia dan Irak dijatah 6-7 ribu kursi, sekarang menjadi hanya 5.000 kursi saja. Sontak para fans Irak menilai bahwa Arab Saudi sedang berusaha memanfaatkan sepenuhnya keuntungan menjadi tuan rumah. Mengingat dukungan supporter sangat amat penting untuk motivasi pemain. Apalagi supporter Indonesia dan Irak dicap sebagai supporter yang sangat totalitas. Maka dari itu, Arab Saudi memilih menurunkan jumlah supporter tim tamu. Kendati demikian, hal itu tak akan terlalu berpengaruh, karena supporter timnas Indonesia walau jumlahnya lebih sedikit nantinya. Akan tetapi supporter timnas Indonesia selalu lebih berisik dari supporter tuan rumah. Bahkan para pemain seperti Jay Idzes dan Ragnar Oratmangun pernah mengatakan, saat mereka bermain away, mereka merasa sedang bermain di rumah kedua. Itu semua karena dukungan dari para supporter timnas memang selalu totalitas tanpa batas. Hal itu juga yang membuat para pemain sangat amat percaya diri untuk memberikan penampilan terbaik mereka. Apalagi harga tiket ronde 4 terbilang sangat terjangkau bagi supporter timnas Indonesia, yang mana tiket dijual mulai dari harga 90 ribuan saja. Wah, murah banget! Di sisi lain dikutip dari media Irak, QR, pelatih Irak yaitu Graham Arnold juga mengatakan, "Saya melihat Indonesia saat ini berkembang pesat di bawah naungan Patrick Kluivert. Indonesia yang sekarang sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kami juga sudah menganalisa Indonesia dan Saudi. Kami punya tujuan yang sama yaitu lolos Piala Dunia," tegas pelatih Irak Graham Arnold. Ya, mari kita doakan saja semoga benar timnas saat ini bisa lebih berkembang ya teman-teman. Mengingat kita semua akan menyaksikan bagaimana Sang Garuda berebut tiket Piala Dunia. Jika kalian punya prediksi atau pendapat, silahkan komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk selalu mendoakan timnas Indonesia teman-teman. Ya itulah cerita tentang update persaingan di ronde 4 kualifikasi Piala Dunia, yang mana per hari ini semakin menarik untuk dibahas. Maka dari itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, agar kalian selalu mendapat kabar terbaru seputar tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.